Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Oktavia, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Sastra Indonesia. Di sini saya akan membedah novel yang berjudul Laut Bercerita, karya Laila S. Qodori. Laut Bercerita bertutur tentang keluarga yang kehilangan, sekumpul sahabat yang merasa kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang akan luntur. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok aktivitas mahasiswi atau mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan kehilangannya 13 aktivitas. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuk. Di sini saya menemukan beberapa kutipan. Yang pertama, tak takut pada gelap, karena dalam kehidupan ada terang dan ada gelap. Gelap adalah bagian dari alam. Contohnya, ketika kita jalan di tempat yang gelap, hutan atau apa, kita tidak takut, tetapi kata semua orang di sini itu ada yang bilang angker, ada yang bilang serem, tapi kita tuh tidak boleh takut dalam kegelapan. Kutipan yang kedua, kerja keras kedua orang tua yang tak terbayarkan. Ibu mengaku dia menerima pekerjaan cateringan hanya karena kami serumah memang gemar makan enak. Tetapi setelah dewasa, aku paham ibu ingin memiliki tabungan untuk ongkos kami, dan gaji bapak sebagian wartawan terlalu minim. Contohnya ini, ketika seseorang yang sekolah dan berhenti di tengah jalan, dan dia tidak membayar kerja keras orang tuanya karena dia berhenti sekolah di tengah jalan. Yang ketiga, menolong sesama. Kita mendampingi mereka yang bertahan, ikut membuat bangun kelas darurat untuk anak-anak dan rakyat untuk transportasi. Contohnya ini, ada seorang nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan, kita harus menolongnya. Terus di kelas juga ada yang kayak sebagai piket, kita tuh saling membantu teman-teman, karena di situ ada piket, ada ini dan lain-lainnya. Dan di sini ada juga jangan menjadi pengkhianat. Kita harus belajar kecewa, bahkan yang kita percaya ternyata memang memegang pisau yang menusuk punggung kita, ketika kita tak bisa berharap semua orang akan selalu loyal pada perjuangan dan persahabatan. Contohnya, ketika sahabat kita mempunyai kekasih, tapi kita ingin merebut kekasih sahabatnya kita yang itu. Jadi kita berkhianat untuk mengambil pasangan sahabat kita sendiri. Selanjutnya, seseorang yang tidak nyaman dengan kawannya. Kau selalu tak nyaman dengan beberapa kawan. Dia berkata dengan lembut, dan insting seperti itu memang penting dipelihara. Halaman 61. Contohnya itu ketika tidak nyaman berteman dengan seseorang karena seseorang itu banyak mengatur dan mengatur kita untuk melakukan ini, melakukan itu, untuk melakukan segalanya. Selanjutnya, perbedaan pendapat dari dua sisi. Kami akhirnya memutuskan membuat diskusi berbagai karya fotografer Magnum agar bisa memahami pikiran kedua kawan kami itu, Bu. Jadi contohnya itu kayak kita harus berdiskusi, dan kita harus memilih pendapat mana yang menurut teman yang vote-nya banyak.
gitu. Jadi yang selanjutnya, berdoalah di malam hari. Ketika malam turun, kata-katamu bergerak, kalimatmu menjadi ruh. Kami semua berdiri dan mengepal tangan. Contohnya itu, ketika kita punya masalah, kita berdoa di malam hari agar pagi harinya masalah itu tidak ada lagi. Selanjutnya, seorang intel seperti intel Melayu yang tak tahu tugasnya celangak-celinguk seperti orang bodoh. Jadi ada seseorang yang menggunakan narkoba dan ada juga seseorang yang polisi dan dia berpura-pura menjadi temannya karena ingin tahu dia benar memakai narkoba apa tidak. Selanjutnya, seseorang yang tegas dan seorang yang jijian. Tetapi sesungguhnya Mara rumah sak raket kami lumayan rapih untuk sebuah hunian tempat mahasiswa dan aktivitas keluar masuk. Aturan kami cukup ketat. Semua harus membersihkan segala yang kami pakai dengan Kinan yang tegas dan Daniel yang mudah jijik melihat sisir bekas meletak atau abu rokok terbakar atau akan tetap melihat tempat kami yang sederhana tapi apik dan estetik. Di sini tuh yang tegas itu ketika kita menaruh sesuatu kayak lambat dengan waktu, dia tuh tidak mau kayak terlambat waktu, tetapi dia selalu tegas dan selalu on time dengan waktu itu. Seorang yang jijian itu contohnya tuh kayak melihat air got yang kotor dan ada sampahnya dan sampah yang sekeliling ada, itu dia merasa jijik karena dia tidak mau melihat sampah-sampah yang terbersih di itu dan ada got yang sangat bau, itu dia menjijik. Mencari bukti untuk saja merasa tidak menemukan apa-apa karena video itu sudah kami amankan. Demikian Kenan mengisahkan padaku sembari tertawa seolah-olah yang dialaminya sesuatu yang lucu. Setelah Kenan dan kawan-kawan ditahan selama 3 hari, mereka dilepas dan dibubarkan di tempat masing-masing. Contohnya itu ketika Ratu mengomongkan Dini, tapi Dini tidak tahu kalau Ratu tuh ngomongin Dini ke teman-teman yang lain. Nah, jadi Dini itu mencari bukti apakah benar Ratu mengomongkan dia ke teman-teman yang lain atau kan tidak. Selanjutnya, anak kecil yang ingin menggantikan presiden. Kenapa kalian berniat menggantikan presiden? Urusan apa kalian anak-anak kecil mau menggantikan presiden? Contohnya itu kayak undang-undang itu tidak benar atau tidak pasti untuk diikuti oleh semuanya. Selanjutnya, seorang anak yang ingin mencabut undang-undang. Mereka memang sok berani kepingin mencabut 5 undang-undang politik. Si mata mereka mengusap air matanya sekaligus gelisah. Gila anak-anak ini. Bosmu sudah tertangkap. Tiba-tiba itu manusia pohon sebelah kiriku menyala. Dia sudah membusuk di Cipinang dan bersama kanan. Hai, kalian ceritakan urusan apa dengan anak-anak tim? Urusan di tanah air saja nggak beres kalian untuk ikut-ikut urusan di tim. Contohnya itu kayak jadi tuh dia itu mencabut 5 undang-undang itu karena menurut dia itu undang-undang itu kayak ada yang salah, ada yang benar. Jadi dia tidak mengasal mencabut undang-undang, tetapi mereka tidak mencabut undang-undang itu karena undang-undang itu benar untuk dipatuhi oleh negara. Selanjutnya, cinta yang tiba-tiba datang. Cinta datang begitu saja, tanpa rencana, tanpa pengumuman. Dia lahir dan tumbuh sebagai reaksi pertemuan dengan sekuntum bunga. Contohnya itu ada, jadi kita itu semuanya suka memiliki
cinta yang tidak bertepatan. Misalkan ada seorang kakak kelas yang ganteng, yang cakep, yang ini, tapi beberapa menit kemudian itu kita menyukai kakak kelas itu yang dinamakan cinta yang tiba-tiba datang. Seorang penyayang binatang, semua binatang saya pelihara, ular, harimau, monyet, anjing, banyak lain, tapi saya juga senang serangga yang cantik dan agresif. Contohnya itu kayak dia mempunyai hewan kucing yang ia rawat, yang ia sayangi, kasih makan, dimandikan, dan diajak main sehari-harinya. Selanjutnya, siapapun berhak bersuara. Kami semua bersembunyi dan jelas keluar dengan move memberi kode, dan tiba-tiba saja para petani muncul, hampir 1.000 orang. Sunu bercerita dengan semangat. Aku tersenyum melihat Sunu yang mencoba memanipulasikan bagaimana petani yang bersembunyi digorong-gorong dan muncul begitu saja, mengejutkan polisi dan tentara yang berjaga-jaga mengatasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka kami akan begitu banyak petani yang berani melawan. Anjani mendengar dengan atentif dan sekalian tertawa mendengar cerita Sunu, bagaimana dia dan Julius berbicara dengan tegas dan bahwa mereka harus ke DPR untuk menyatakan itu semua melotot. Padahal sebetulnya dia berdebar-debar. Aku pegang tangannya yang gemeteran, kata Sunu yang kekeh. Jadi tuh kayak contohnya itu kayak berpendapat, bermusyawarah kepada semuanya dan tidak boleh menang sendiri. Jadi siapapun itu boleh bersuara. Selanjutnya, kawan-kawan ingin kabur. Sekarang lagi hujan lebat. Aku yakin menjaga mereka terlalu ketat, asal kita jangan bergombal. Kita bisa lari ke tempat penampungan, menjemput kawan-kawan, lalu di sana ketika keluar melalui ladang dan pematang. Contohnya itu kayak misalkan kita punya masalah dan kita ingin kabur sehingga tidak memberitahukan siapa-siapa dan tidak memberikan kita mau kemana, kita ada di mana gitu. Selanjutnya, saling menolong. Kinan memberi instruksi satu persatu akan membantu beberapa anak Jakarta yang tak tahu bagaimana cara melepas lintah dari kakinya. Contohnya itu kayak membantu tetangga yang sedang sakit, yang memerlukan biaya. Sebisa mungkin kita harus membantunya. Kerinduan, sampaikan pada mereka, aku berjanji akan berhati-hati dan suatu hari aku akan duduk bersama mereka di meja makan, menikmati gulai tengklek dibuat ibu seperti biasa. Jadi contoh dari kerinduan itu ada seorang perempuan yang rindu sosok ayahnya, yang penyayang ayahnya yang ia rindukan. Berteman dengan tulus ketika tidak bisa memusuhi seorang karena pekerjaan ayahnya. Kalau begitu nanti sama saja dengan pemerintah yang sekarang sedang kita lawan. Jadi contohnya itu berteman dengan tulus itu, mau teman itu kaya, mau teman itu miskin, tapi kita harus berteman dengan tulus untuk menemani teman itu. Krisis ekonomi. Meskipun sudah lama aku mendengar berbagai upaya Presiden Soeharto berganti-ganti kabinet akibat krisis ekonomi, serangkaian demokrasi mahasiswa dan aktivitas yang terus-menerus mendarat menderita, tentu saja mereka menyambut rongrong. Penyiksaan kegerakan politik sedekat ini memiliki dampak yang berbeda pada jiwa dan hati. Contohnya itu krisis keuangan, jadi dia tidak memiliki uang, tapi hidupnya ini seperti orang kaya yang tidak mengikuti keadaan dia. Selanjutnya, informasi dalam genting. Kami tak memerlukan puluhan ahli hukum
Untuk membangun komisi ini, kami membantu keluarga, kawan dekat, dan rela yang bisa ikut memberi informasi tentang mereka yang hilang. Tetapi selain itu, aku ingin ingat Laut sering bercerita bagaimana efisien, sigap, dan dinginnya engkau dalam menghadapi sesuatu paling krisis sekalipun. Contohnya itu, ada korban kecelakaan yang harus segera ditangani oleh dokter, tapi dokter itu diam aja. Jadi kita harus bagaimana caranya dokter itu harus melayani korban kecelakaan ini. Mendirikan Komisi Orang Hilang. Komisi Orang Hilang sudah siap mendengarkan dan mencatat apa yang terjadi pada setiap korban. Demikian pesan Aswi, tak ada yang menghadapi segera masa masih berkuasa yang membiasakan orang untuk mengenai mulut itu menyebabkan mereka mengalami trauma besar ketika harus sabar menantikan agar mereka mau membuat diri pada saatnya. Kataku pada Aswin. Mendirikan komisi itu berupa uang, berupa bukti yang ada di dalam korban. Selanjutnya, dari mereka hingga membunuh saya. Mereka mengatakan akan memberi saya tiket kereta pesawat pulang ke Perawat. Dengan rinci mereka mengatakan bahwa di pesawat saya akan duduk bersebelahan dengan seorang bapak tua berbaju biru. Di belakang saya akan ada sepasang suami istri perahu baya. Sang istri menggunakan rok jingga dan blus putih, sedangkan suami menggunakan kemeja batik dan pantalon hitam. Mereka semua adalah orang-orang yang akan mengawasi saya, dan kalau saya berbuat aneh-aneh, mereka akan segera membunuh saya. Contohnya itu, kayak kita lagi jalan sendiri, tapi di belakang kita ada beberapa orang. Jika kita teriak, maka orang itu akan segera melakukan aksi mereka kepada kita. Satunya, jangan berharap lebih dengan kepastian. Yang paling sulit adalah menghadapi ketidakpastian. Kami tidak merasa pasti tentang lokasi kami. Kamu tak merasa pasti kami akan bisa bertemu dengan orang tua, kawan, dan keluarga kami. Jika matahari, kami tak pasti kami akan lepas atau dibunuh, dan kami juga tahu cara pasti dan yang sebetulnya mereka inginkan selain meneror dan membuat jiwa kami hancur. Contohnya ini, ketika teman menjanjikan sesuatu tetapi dia yang mengingkari, kita tidak boleh berharap dengan kepastian itu. Selanjutnya, keturunan pelaut. Kami keturunan pelaut, dokter, sehingga sejak kecil kami sudah bisa melaut. Para padre dari keluarga kami sering menyanyikan lagu pujian itu agar leluhur menunduh angin. Jika sapi dan para ikan bersembunyi, kami menyanyikan menjok leluhur ikan untuk mengirimkan keturunan perlahan naik menarik mengikuti permukaan. Kami sambut ikan itu dan kami bakar di tepi pantai. Contoh keturunan pelaut itu ketika bapak laki-laki itu seorang pelaut dan dia juga keturunan pelaut. Anaknya itu keturunan pelaut karena bapaknya pelaut dan ingin mengajarkan anaknya menjadi pelaut. Jadi anaknya bisa mempunyai keturunan dari bapaknya untuk menjadi pelaut. Realitas kehidupan asmara, kita hidup di negara yang menindas rakyatnya sendiri. Bapak senang berada di antara anak-anak muda yang menggartikan bahwa pergerakan meski hanya selangkah dua langkah jauh lebih berharga dari penuh harta daripada terdiam diri. Contohnya itu dari realita itu, seorang yang tidak mampu tetapi gaya hidupnya seperti orang kaya, tidak sesuai dengan realita. Jadi yang orangnya tidak mampu tapi mereka memakai pakaiannya yang seperti kayak orang kaya, kayak ingin mempunyai mobil tetapi mobil itu nyewa. Selanjutnya, manusia pintar mengingat namun lemah berdamai dari ingatan. Mungkin kata Mas Lau, tetapi kemampuanmu mengingat berbagai hal yang
terjadi itu kadang agak mengerikan. Mas Laut tersenyum karena itu akan menyulitkanmu untuk menghapus segala sesuatu yang tak nyaman dan menyakitkan. Contohnya itu, ketika seorang memiliki trauma di masa lalunya tetapi dia sulit untuk berdamai dengan apa yang ia rasakan di masa lalunya. Selanjutnya hasil penemuan para korban dimulai dari laporan adanya temuan tulang-tulang di beberapa pulau. Demikian Aswi langsung membuat pembicara komisi langsung bergerak mencari informasi yang tepat dari Dokter Wamardi. Saya memutuskan membantu tim investigasi yang terjadi di Asmara, Coki dan Alek untuk pergi ke Pulau Seribu. Saya memang tak mengharapi jejak forensik yang sekali karena pertama, itu bukan kompetensi komisi. Kedua, sejak awal kami mendengar sebagai tulang-tulang tersebut sebuah kuburan penduduk, tapi saya merasa tim ini perlu mengumpulkan data berdasarkan wawancara, testimoni, dan laporan pandangan mata di tempat-tempat tersebut. Contohnya ini, kayak kita harus ngumpulin beberapa orang untuk mencarikan korban, dan kita harus mencarikan bukti apakah ini benar korban atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya, tindakan kriminal. Tulang mereka ditemukan di sebuah pantai resort di rantai utara Buenos Aires, dan tes DNA menemukan 3 tulang jenazah tersebut adalah tubuh ketiga ibu perkasa itu. Semua fakta ini bahan pemilikan sejak pengalaman. Sejak di Pulau Seribu akan bertanya, mengapa Indonesia selalu mengalami kesulitan mendeteksi tindakan kriminal dengan menggunakan sains. Lalu aku banyak berbicara dengan Dr. Mawardi. Banyak negara sebesar ini hanya memiliki sekitar 300 dokter forensik. Aku memiliki ilmu kedokteran forensik. Contohnya ini, kayak ada seorang laki-laki yang menganiaya seorang bayi yang baru lahir. Dia menganiaya, itu merupakan tindakan kriminal. Selanjutnya, obat luka dengan doa. Jangan sedih, ibumu pasti sedang mengalami yang kualami, dan kamu harus mengatakan bahwa aku membutuhkannya. Dia bukan melupakan dia, menanggung luka yang terlembut karena ketidaktahuan jauh lebih keji ketika dia bisa berdoa ke makam anak kita. Contohnya ini, kayak seseorang yang kehilangan, pasti dia berdoa untuk tidak merasa sendiri atau tidak merasa kehilangan. Atau kita datangi, kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal, kita datangi makam orang tua itu dan kita berdoa. Selanjutnya, ketika kita tidak sendiri atas kehilangan, karena ibunya tak mau menerima kenyataan bahwa Rizky sebetulnya sudah tewas. Aku tak akan tahu beratnya kehilangan anak. Aku juga kehilangan abangku. Mas Laut adalah kakak yang sangat dekat denganku. Aku masih tak tahan dan tersungguh dengan ucapan ibu. Aku juga kehilangan bapak yang ibu perlu tahu. Aku juga kehilangan ibu. Jadi ketika kita sendiri itu, contohnya itu kayak teman kita tuh selalu ada buat kita, mau kita lagi sedih, mau kita lagi senang. Jadi kita mempunyai kayak sahabat, jadi kita tidak merasa sendiri. Di hadapan laut, di bawah matahari. Saat ini aku berada di perut laut menunggu cahaya datang. Ini sebuah kematian yang tidak sederhana, terlalu banyak kegelapan, terlalu penuh dengan kesedihan. Contohnya itu kayak seorang yang ingin menyendiri untuk mendapatkan ketenangan. Kayak dia merasa dia ke laut, tiduran di pinggir danau, laut, pantai gitu, dan dia berpandangan ke atas untuk melihat matahari, sehingga dia benar-benar tenang atau tidaknya. Selanjutnya, suara hati asmara, kau kirimkan semua pesan melalui sayap-sayap ikan pari.
melalui bunyi rintik-rintik hujan ketika menyentuh tanah, dan melalui bunyi kapan buruk geraja yang hinggap di jendela kemakaran, dan aku akan percaya kau akan menceritakan kisahku kepadanya. Contohnya suara hati ini, contohnya ketika seorang ingin melakukan sesuatu tapi menurut hatinya dia itu tidak, apa nggak boleh, maka kita ini mengambilnya dari suara hati dan kita tidak akan melakukan itu. Mati satu tumbuh seribu. Matilah engkau mati, semoga engkau lahir berkali-kali. Contohnya, segala sesuatu yang hilang selalu ada gantinya. Selanjutnya, di balik keburukan dan kebaikan, aku menemukan cahaya yang kecil sekali. Aku menemukan orang-orang baik, orang-orang yang ingin negara ini menjadi Indonesia yang bersih dan berubah. Jadi contohnya itu, ketika orang tua kita, ketika seseorang perempuan tidak boleh keluar malam oleh orang tuanya, tetapi perempuan itu tidak tahu apa kebaikannya dari tidak boleh keluar malam itu. Jangan lemah. Ketika kita tidak boleh jatuh, tidak boleh tenggelam, dan sama sekali tak boleh terhampas karena peristiwa itu. Contohnya itu, ketika kita memiliki masalah, jangan langsung putus asa atau putus harapan untuk melakukan yang tidak baik dan tidak wajar. Pesan moral yang terdapat dalam Lot bercerita ini, berhati-hati, jangan mudah untuk menaruh kepercayaan secara penuh. Tidak ada bisa memprediksi kapan cinta itu datang. Berusaha untuk menerima setiap keadaan, kenangan tidak bisa dihapus, atasi setiap kenangan yang tidak diinginkan. Jangan pernah menghapus kepercayaan kepada kebaikan. Selalu ada cahaya di setiap kegelapan. Menyentil pemerintah tentang keadilan orang-orang yang telah menyelapkan secara paksa hanya karena memiliki suara untuk mengkritik pemerintah Orde Baru pada masa itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.